Ya, terima kasih. Perkenalkan, beta nama Dames Lewan Sorna, NIM 2017-21-478, kelas 6H, mata kuliah perjanjian kontrak. Saya akan mencoba untuk menjelaskan soal pembelajaran yang dalam mata kuliah ini, yaitu pembelajaran mengenai anatomi dalam pembuatan perjanjian. Anatomi merupakan satu hubungan dalam suatu perjanjian. Ya, pengertian perjanjian itu merupakan satu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal yang dimana telah diperkuat dalam Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1313 yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam proses pembuatan perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara normatif berdasarkan prosedural yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Terdapat di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah kata sepakat. Kata sepakat ini artinya seorang tidak ragu-ragu dalam hal pembuatan perjanjian, sehingga di kemudian hari tidak terjadi penipuan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan dalam hukum artinya orang yang benar-benar cakap hukum, dalam hal orang yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah satu hal tertentu atau objek yang menjadi gadaian atau menjadi objek perjanjian untuk melakukan kontrak. Yang keempat adalah suatu sebab yang halal, artinya perjanjian ini dia halal, objek yang telah disepakati itu merupakan halal, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan segala macam. Kemudian ada beberapa asas hukum perdata yang merupakan rujukan atau dasar, karena memang asas itu merupakan kata dasar daripada asas adalah pondasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya asas itu merupakan pondasi hukum. Yang pertama, asas konsensualisme. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian diperkuat dengan asas Pacta sunt servanda. Asas Pacta sunt servanda adalah orang yang melakukan perjanjian atau orang yang melakukan perjanjian telah melahirkan hukum. Jadi semua orang yang melakukan perjanjian adalah dia melahirkan hukum. Ketika melanggar maka akan dikenakan sanksi, karena mau dan tidak mau harus taat pada hukum, karena memang negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana secara konstitusional tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar ayat yang ketiga bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau Reichsstaat. Kemudian terdapat dalam satu asas dalam pengantar ilmu hukum yang saya pelajari di dalam bukunya Muhammad Ali Saidan bahwa supremacy of law, yang artinya hukum merupakan posisi tertinggi. Jadi apapun terjadi atau apapun itu yang kita lakukan harus berdasarkan pada aturan-aturan normatif yang telah ditentukan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ketika ada kekeliruan, karena saya bukan malaikat yang selalu benar, bahkan saya bukan iblis yang selalu salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.